Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Adiatna Yusuf, Izin. Ahmad Nur Hidayah, Izin juga. Dimas Saputra Aulia, Mairena Ika Widari, Muhammad Rizky Adami, Muhammad Ferry Ardianto, Izin Bu. Marisa Zahra Isna, Iya. Nabila Hikmah. Hadir. Oke. Kemarin pada pertemuan minggu lalu itu Ibu suruh belajar tentang dasar-dasar multimedia. Sekarang Ibu pengen tahu nih, apa sih yang kalian ketahui tentang multimedia? Yang tahu bisa angkat tangan. Oke, kalau mungkin nggak ada bisa langsung Ibu jelaskan ya. Nah, apa sih multimedia itu? Multimedia merupakan sebuah kombinasi antara teks, gambar, video, audio, dan juga animasi yang dimanipulasi secara digital dengan menggunakan komputer dan dapat dikontrol secara interaktif. Nah, selanjutnya ada di mana multimedia itu digunakan. Ada beberapa hal yang menggunakan multimedia. Yang pertama ada multimedia untuk rumah atau multimedia for home. Contohnya itu bisa digunakan untuk berkebun, memasak, desain rumah, interaktif seperti Nintendo, Xbox atau Sony PlayStation. Kemudian yang kedua ada multimedia untuk sekolah. Nah, multimedia untuk sekolah ini contohnya seperti presentasi, e-learning, video conference, manipulasi, gambar, dan lain-lain. Dan yang ketiga, multimedia untuk bisnis atau multimedia for business. Contohnya yaitu untuk training, marketing, advertising, produk, database, katalog, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu multimedia untuk publik atau untuk umum. Contohnya seperti pesan hotel, kereta api, belanja online, museum, perpustakaan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis-jenis dari multimedia itu ada dua. Yang pertama itu multimedia linear, dan yang kedua ada multimedia interaktif. Apa sih bedanya dari multimedia linear dan juga interaktif ini? Kalau multimedia linear itu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan secara berurutan, contohnya itu TV dan film. Jadi multimedia linear ini hanya kayak penggunanya itu hanya bisa melihat, tidak mengoperasikan. Nah, kalau multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh dari multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan sebagainya. Nah, kalau interaktif ini penggunanya bisa mengoperasikan. Kemudian ada manfaat multimedia. Multimedia dapat digunakan dalam apa saja sih? Yaitu bidang periklanan yang efektif dan interaktif. Kedua, bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran. Dan yang terakhir ada bidang jaringan dan internet yang dapat membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Nah, kita lebih spesifik lagi membahas tentang multimedia, yaitu pada multimedia pembelajaran. Apa sih multimedia pembelajaran itu? Multimedia pembelajaran itu menggabungkan beberapa elemen media seperti teks, grafik, animasi,
audio maupun video yang tersusun secara sistematis, di mana informasi yang disampaikan melalui elemen-elemen tersebut mengandung pesan pembelajaran. Kemudian ada karakteristik multimedia pembelajaran. Di antaranya, yang pertama memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respons pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Nah, ini ada prinsip desain multimedia pembelajaran, yaitu menurut Richard E. Mayer itu ada 10 prinsip. Yaitu yang pertama ada prinsip multimedia, yaitu orang belajar lebih baik dari gambar dan kata daripada sekedar kata-kata. Yang kedua ada prinsip kesinambungan spasial, yaitu orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait disandingkan berdekatan dibandingkan apabila disandingkan berjauhan atau berpisah. Yang ketiga prinsip kesinambungan waktu, yaitu orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait disajikan secara simultan dibandingkan apabila disajikan bergantian atau setelahnya. Yang keempat, prinsip koherensi, orang belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, suara, video, animasi yang tidak perlu dan tidak relevan tidak digunakan. Yang kelima, prinsip modalitas belajar, orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi, termasuk video daripada animasi plus teks pada layar. Nah, bagaimana sih atau alat apa saja yang digunakan untuk membuat multimedia pembelajaran? Untuk multimedia interaktif, kalian bisa membuatnya dengan beberapa software berikut ini. Ada Autoplay, Delphi, Lectora, atau Articulate Storylab. Nah, gimana sih cara dapet aplikasi ini? Kalian bisa cek di website, terus kalian ngeklik Autoplay gitu. Terus nanti di websitenya itu ada dan tinggal di download aja. Dan aplikasi ini tuh gratis. Kecuali ada beberapa yang gratis juga tapi trial gitu. Cuman 1 bulan atau lebih. Dan untuk multimedia linear atau tidak bisa digunakan, maksudnya tidak bisa digunakan oleh pengguna, maksudnya hanya bisa dilihat saja, itu bisa aplikasi Powtoon, Filmora, Videoscribe, atau Animaker. Nah, mungkin dari sini apa ada pertanyaan dari anak-anak semua? Kalau nggak ada mungkin bisa ibu tunjuk nih buat ditanya. Ayo, ada pertanyaan apa enggak? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa ibu tanya ya salah satu anak. Mungkin yang baru datang nih. Yang baru datang ya, ibu tanya. Mas yang di depan, apa yang kamu ketahui tentang multimedia? Secara umum aja, secara general. Multimedia. Ayo. Multi itu apa artinya? Multi. Apa multi? Oh iya. Nah, iya benar. Benar, Mbak Iza, benar. Tidak bohong.
Iya benar Kak Iza. Kalau media apa? Media sendiri. Kan sarana penyampaian. Nah, ya benar. Kalau dijadikan satu, mungkin ayo Mas Hidayat, kan tadi Mbak Isa jawab multimedia apa, media apa, multi apa, media apa. Terus kalau digabung secara artinya apa? Kalau menurut pribadi, multimedia itu adalah macam-macam berbagai jenis alat atau wadah dalam Ya benar. Nah kita kan yang terakhir itu udah belajar, udah mengetahui software apa yang digunakan untuk ini. Kita udah mengetahui software apa aja yang digunakan untuk membuat multimedia. Nah sekarang kita akan belajar salah satu dari software ini. Kita akan belajar tentang autoplay. Nah, kita langsung aja ya membahas tentang pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis autoplay. Pasti di kalangan kalian itu masih asing dengan kata autoplay. Sebelumnya kita membahas pembelajaran interaktif dulu. Seperti apa sih pembelajaran interaktif itu? Nah, ini ada pengertian dari media atau multimedia pembelajaran interaktif. Dari media sendiri, media itu alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian untuk pembelajaran itu suatu kegiatan yang dimana memperoleh ilmu atau pengetahuan yang biasanya terjadi komunikasi antara guru dengan siswa. Dan interaktif itu merupakan komunikasi dua arah yang saling memberikan timbal balik. Nah, media pembelajaran interaktif itu merupakan media yang di dalamnya memuat materi pembelajaran serta terdapat komunikasi dua arah antara media dengan pengguna atau siswa. Dikarenakan media berisi materi, baik gambar, video, teks, audio, maka itu disebut multimedia interaktif. Karena multi itu kan lebih dari satu. Jadi di dalamnya itu terdiri dari gambar, video, teks, dan lain-lain. Makanya disebut multimedia interaktif. Syarat dari multimedia interaktif, yang pertama itu mudah dioperasikan, kemudian pengguna dengan bebas mengeksplor, dan terdapat materi serta evaluasi. Ini ada prinsip desain multimedia yang tadi udah dijelaskan. Dan intinya itu ada 10 gitu prinsip desain multimedia. Jadi kalau kalian membuat desain itu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada agar multimedianya itu dapat mempunyai hasil yang baik. Di antaranya yaitu prinsip multimedia, prinsip kesinambungan spesial, kesinambungan waktu, koherensi, modalitas belajar, redundansi, personalisasi, interaktivitas, sinyal, dan yang terakhir prinsip perbedaan. Hal ini harus kalian perhatikan ketika membuat multimedia. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Multimedia itu orang belajar lebih baik dari gambar dan kata-kata. Kalau kesinambungan spasial, orang lebih baik ketika kata-kata dan gambar disandingkan berdekatan. Kesinambungan waktu itu orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar disajikan secara simultan.
Dan yang koherensi itu siswa lebih baik belajar ketika kata-kata, gambar, suara, video yang tidak perlu itu tidak digunakan. Kalau modalitas belajar ini lebih baik menggunakan animasi dan narasi. Kalau yang redundansi itu lebih baik dari animasi dan narasi termasuk video. Nah, ini untuk prinsip koherensi sendiri, modalitas belajar, redundansi, sinyal, dan perbedaan individu. Tadi sudah Ibu jelaskan, untuk kedepannya bisa dipelajari sendiri ya. Nah, kita langsung lanjut ke aplikasi autoplay. Buat kalian yang masih bertanya-tanya tentang aplikasi autoplay itu, Autoplay Media Studio merupakan perangkat lunak untuk membuat multimedia dengan mengintegrasikan berbagai tipe media, misalnya gambar, suara, video, teks, dan flash ke dalam presentasi yang dibuat. Perangkat lunak Autoplay Media Studio dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi multimedia, aplikasi CBT, sistem autoplay, menu CD-ROM, presentasi marketing interaktif, CD business cards, dan lain-lain. Untuk tampilan awal pada aplikasi autoplay itu kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian create new object itu ada pilihan template. Nah, kalian itu bisa pilih nanti mau yang mana. Biasanya itu memakai yang blank project karena untuk desainnya itu bisa dari kita sendiri kalau tidak berpacu dengan template yang ada. Dan ini tampilan autoplay saat kita pilih yang blank image tadi. Jadi nanti untuk gambarnya bisa kita pilih sendiri. Nah, itu di bagian atas ada menu bar dan toolbar. Berisikan tool serta menu untuk mengembangkan objek dan juga untuk mengekspor lembar kerja menjadi multimedia interaktif. Ini ada menu-menu lainnya. Ada action panel, project explore, properties panel. Nah, sekian penjelasan dari autoplay. Kita coba langsung ke aplikasi autoplay-nya. Nah, mungkin dari kalian ada yang tanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sini. Apa bedanya autoplay dengan Delphi? Nah, kalau sebenarnya sama tujuannya untuk membuat suatu aplikasi pembelajaran seperti ini, cuman yang autoplay itu lebih sederhana gitu, lebih simple. Kalau Delphi itu ada coding-codingannya, sedangkan kalau autoplay ini tetap ada, cuman lebih beberapanya doang aja yang menggunakan coding, enggak semuanya. Dan minusnya, kekurangan dari autoplay ini tidak bisa menambahkan audio. Jadi hanya menambahkan gambar, video, dan button dan lain-lain. Hanya saya tidak bisa menambahkan audio. Tampilan awal dari autoplay ini seperti ini. Jadi ini adalah autoplay yang sudah dikasih gambar. Bagaimana sih cara menambahkan gambar pada autoplay ini? Caranya yaitu klik bagian gambarnya, bagian latar belakangnya. Oke, mungkin bisa Ibu contohkan dari yang blank project ya. Jadi cara menambahkan halaman atau page itu hanya klik add saja, kemudian kan kosong, kemudian klik 2 kali pada gambar, kemudian pilih use custom setting, image, terus browse ini. Nah, gambarnya bisa kalian sesuaikan dengan tema aplikasi pembelajaran yang akan kalian buat. Misalnya temanya tentang lapisan daun, jadi bisa menggunakan tema yang sesuai. Kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini.
Kemudian cara menambahkan judul atau teks di bagian new label object. Kita kasih teks, misalnya judulnya lapisan daun. Kita kasih judul. Untuk bagian fontnya bisa disesuaikan. Ini ukurannya juga bisa disesuaikan. Dan untuk warnanya juga bisa diubah. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian untuk button atau tombol untuk memberikan tombol di sini. Jadi ini bisa kita kasih buat button untuk materi dan untuk menu materi dan exit. Ini ukurannya juga bisa dibesarkan. Mungkin kita bisa mulai untuk memberikan aksi. Aksi itu apa sih? Aksi itu untuk lanjut ke teks selanjutnya. Misalnya kita mau mencet materi, langsung akan masuk ke materi. Kita klik 2 kali materi, kemudian pilih yang quick action. Kemudian kita beri action. Kita pilih yang show page karena akan menampilkan page selanjutnya. Kita pilih specific page, beranda yang bagian materi. Kemudian untuk memberi aksi pada quick ini kita klik 2 kali, kemudian quick action, kita pilih exit atau close, kemudian close. Untuk mengecek hasilnya kita pilih review yang bagian yang gambar ini. Contohnya ini aja ya. Ya, Bu. Soalnya kodenya ini sama, yang mana juga tadi diklik sama, caranya klik 2 kali, terus beri action, terus yang tadi. Untuk previewnya kita cek. Ini hasil setelah kita beri aksi. Untuk menu kita klik menu, kemudian akan keluar kompetensi dasar, indikator atau materi. Nah, ketika kalian membuat multimedia pembelajaran itu harus ada KD indikatornya. Ini kembali. Nah, kalau exit tadi kita klik langsung keluar. Itu tadi yang lapisan daun tadi itu contoh aja ya. Untuk percobaannya di yang struktur bunga sebenarnya. Mungkin
Ibu akan menampilkan secara keseluruhan dari proyek multimedia pembelajaran menggunakan Autoplay. Ini ada menu, kemudian ada KD atau dan indikator. Ini ada contoh KD dan indikator. Kemudian kembali, ini materi. Di materi ini ada 3 materi. Nah, untuk definisinya itu seperti ini. Kita menggunakan prinsip Mayer yang tadi, yaitu ketika kata-kata itu lebih baik disertai gambar agar tidak membosankan. Dan ini bagian-bagian dari bunga sempurna. Nah, ini kita menggunakan beberapa tombol untuk materinya ya. Bakal biji, terus ada penjelasannya. Kemudian benang sari, ada penjelasan dari benang sari. Ini menggunakan button aja, jadi caranya sama, tinggal dikasih aksi seperti tadi. Lanjut ke teks-teks selanjutnya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian proses penyetukan ini. Nah, dimasukkan video dari proses pembuahan. Bunga terdiri dari 2 alat kelamin jantan pada benang sari dan alat kelamin betina pada putih. Antar blokan kepala sari, tempat pembentukan dan bukan terjadi. Kalau udah bisa di-exit. Nah, kurang lebih seperti itu tampilan dari multimedia menggunakan Autoplay. Sekarang saya mau memanggil beberapa anak untuk mencoba membuat yang bagian awalnya aja. Ayo, siapa? Kira-kira ada yang mau? Saya Ya, oke, Nabila. Silakan membuat yang bagian menu aja. Maksudnya yang menu sama exit. Ya. Baik, saya akan memulai untuk membuat proyek awal sesuai yang dicontohkan Ibu tadi. Ya. Kalau besok tadi yes, harusnya mau harusnya mau. Ya, itu kan diperkerumun. Apa ya selesai juga. Oke, nah makanya suka gawe. Di Porto deh di SS dong. Di Porto Ponido. Ada sih SS. Ini dari mana? Langsung aja. Balik.
Transparannya siapa nama? Apa bis? Bukan ini. Di mana? Yes, nggak apa-apa. Nanti ini kita Iya, ngapain kamu? maju deh belakang ini. Makalanya. Bentar. Oke, di sini saya akan mempraktekkan Oke, di sini saya akan mempraktekkan yang diajarkan oleh ibu tadi. Kita kasih dulu. Kita kasih background. Iya. Misalkan backgroundnya ini. Kemudian oke. Dan kemudian kita kasih judul. Misalkan ini ya Bu. Apa itu? Komponen biotik. Oke, terus disesuaikan aja. Kemudian kita kasih button. Kemudian kasih caption. Dan button lagi untuk exit. Kemudian kita kasih action, untuk actionnya show page, show page dan next. Untuk exit, untuk actionnya exit atau close. Seperti ini, kurang lebih seperti ini ya Bu. Nah, Makasih. makasih Mbak Nabila. Ya, caranya itu benar seperti yang udah dicontohin Mbak Nabila tadi. Nah, pertemuan kita kali ini yang membahas multimedia interaktif cukup sampai di sini. Sekarang Ibu kasih tugas untuk kalian untuk membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Autoplay. Jadi judulnya itu terserah dan dikumpulkannya minggu depan. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jangan lupa ya PR-nya. Ya. Bisa sekarang kan?